Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah kembali bersama-sama di ibadah online BSC Korea. Mari kita saat teduh sejenak. Dimanapun kalian berada, kehadiran Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita hormati, hargai kehadiran Tuhan dengan rasa yang haus dan lapar, dengan rasa yang penuh kerinduan akan hadirnya Roh Kudus. Tersendiri untuk menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Yesus, kami percaya Bapa, dimanapun kalian berada, doa syafaat kami tetap akan didengar oleh Bapa. Kami ingin berdoa buat negara saat ini kami berada Bapa, Korea Selatan. Yesus, kami percaya Bapa, mata Tuhan, tangan Tuhan sedang meliputi Korea Selatan di saat ini Yesus. Yesus, berikan kebijaksanaan, berikan hikmat buat segala pemerintahan yang ada Bapa. Mungkin sekarang ada terjadi goncangan-goncangan Bapak di dalam dunia politik di Korea Selatan. Kami percaya Bapak Tuhan hadir. Akan ada orang-orang percaya akan menjadi saksi-saksi Bapak di tengah-tengah situasi politik yang tidak menentu Bapak. Terlebih lagi Bapak di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, dengan pandemi ini yang tidak menentu di negara ini Bapak. Kami percaya Bapak hikmat Tuhan buat segala rakyat di Korea Selatan Bapak. Tuhan Yesus akan tetap jagai Bapak. Tuhan Yesus tetap jagai juga Bapak segala gereja yang ada, terutama di negara Korea Selatan ini Bapak, terutama agar image gereja. Tuhan Yesus berikan hikmat kebijaksanaannya terutama buat para leader Bapak. Tuhan Yesus yang turunkan segala perkataan-Mu Bapak. Tuhan Yesus turunkan segala kedaulatan-Mu Yesus, sehingga mereka dapat memanage dengan baik apa yang seharusnya dilakukan oleh para gereja Bapak. Bukan menjadi batu sandungan, tapi akan menjadi saksi yang lebih lagi Bapak di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Yesus, kami juga berdoa Bapak buat Korea Utara Bapak. Kami percaya Bapak di tengah keterbatasan dunia melihat Korea Utara, tapi tidak ada yang terbatas di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak lawatan tangan Tuhan juga sedang terjadi besar-besaran di Korea Utara. Yesus berkati Bapak di waktunya Tuhan, Korea Utara akan merdeka, Korea Utara akan merasakan freedom yang benar-benar daripada tangan Tuhan. Berkati juga Bapak di suatu saat nanti, kami rindu Bapak damai sejahtera meliputi Korea Selatan dan Korea Utara Bapak. Mereka bersatu hati menjadi negara dan bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Yesus, kami juga berdoa buat negara tercinta kami, negara Indonesia. Kami rindu Bapak melihat lawatan tangan Tuhan buat para rakyat di Indonesia Bapak yang mungkin ketidakdisiplinan, mungkin keadaan ekonomi yang mendesak. Kami percaya Bapak Tuhan Yesus sedang berdaulat, Tuhan Yesus sedang hadir di tengah-tengah bangsa kami Yesus. Di tengah-tengah keadaan situasi ekonomi, kesehatan, di tengah keadaan situasi politik yang semakin kiruh Bapak di negara kami. Kami percaya Bapak Tuhan Yesus sedang hadir. Tuhan Yesus pun yang sedang merakit segala sesuatunya Bapak sehingga indah pada waktunya Tuhan. Yesus berikan Bapak para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, para pemimpin yang celik, para pemimpin yang lebih tulus lagi melayani rakyat Bapak, bukan untuk mementingkan diri mereka sendiri Yesus. Yesus, kami juga ingin mematahkan dalam segala sesuatu roh jahat yang ingin memecah belah bangsa kami Bapak, dalam segala sisi sara mungkin Bapak. Yesus, kami percaya Bapak Tuhan Yesus yang akan memprevent segala sesuatunya Bapak, sehingga damai sejahtera akan meliputi negara dan bangsa kami Yesus. Begitu juga Bapak setiap gereja yang ada di negara kami, begitu banyak Bapak gereja Bapak, begitu banyak kasih-Mu Bapak buat negara orang-orang percaya ini Bapak. Kami percaya Bapak bahwa gereja ini akan menjadi berkat buat bangsa Indonesia, bahkan terlebih lagi buat bangsa di seluruh dunia Bapak. Puji nama Bapak. Berkati juga Bapak
buat gereja lokal kami BIC Bapak, dan gereja pusat kami Bapak. Berkati juga senior pastor kami, Pastor Niko Bapak, Pastor Johan, pastor kami, Pastor Harun Bapak. Berkati dalam setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih tahu Bapak segala kebutuhan mereka. Berkati juga Bapak buat Pastor Dedi dan beserta istri di sini dan pelayanan. Berkati juga support sistem yang ada, gembala full Bapak, segala yang ada Bapak, supaya mereka dapat terpenuhi dengan Roh Kudus lebih lagi, supaya Tuhan Yesus hadirat Tuhan, hadirat Roh Kudus dapat memperluas kerajaan ini Bapak di Korea ini Bapak, melalui kami BIC Korea. Berkati Bapak setiap jemaat yang ada di tengah kondisi yang mungkin tidak menentu, mereka sedang mencari Tuhan, mereka sedang mempertanyakan Tuhan, mereka sedang meragukan Engkau Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau tetap menemani mereka Bapak, Engkau tetap melawat mereka dalam setiap pergumulan mereka Bapak. Tetap pimpin mereka Bapak, tetap berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap setia sampai garis akhir yang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Puji nama Bapa, inilah syafaat kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami sekarang siap untuk menyembah Engkau Bapa dengan segenap hati kami Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, as I worship you, You are here, yes Lord, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you, God. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise
sekarang ini kami sedang diliputi oleh hadirat-Mu, kami sedang diliputi oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Kami ingin lagi menambahkan ajaran-Mu Bapa, kami ingin lagi menambahkan hasil-Mu di kehidupan kami Yesus. Berkati kami selagi kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Yesus. Berkati lidah dan bibir kami, terutama hati kami tertulus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menambahkan hadirat Tuhan lebih lagi. Dengan belajar untuk berdiam di dalam hadirat-Nya. Let's go.
kita tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti Allah kita itu sanggup. Amin. Allah sanggup. Cuma Saudara, ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama, renungan BIC Korea dapat saudara lihat bersama-sama di website BIC Korea, bicsoulworldpress.com. Kemudian yang kedua, Cool Online via Zoom hari Rabu ini tanggal 9 September jam 8 malam akan dilayani oleh Evangelis Simon Sunata. Hari Rabu tanggal 9 September jam 8 malam kita akan bersama-sama bersekutu melalui Zoom. Oke, baik saudara, kita akan memberikan persembahan keuangan kita. Ini adalah minggu pertama di bulan September. Saudara bisa kembalikan perpuluhan saudara dan juga persembahan ucapan syukur saudara bisa kirimkan melalui rekening berikut ini saudara. Hana Bank 5599108496 ya, atas nama Yeni. Baik, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dan memasuki bulan yang baru,
di bulan September ini kami mau mempersembahkan persembahan ucapan syukur, kami mau mengembalikan perpuluhan kami sebagai ekspresi hormat kami kepada Tuhan pemilik hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami deklarasikan segala sesuatu dalam hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan biarlah semuanya boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sukacita memberi, mari sama-sama katakan amin. Amin. Saudara silakan memberi. Baiklah saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai peringatan akan Yesus yang berkorban menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Karena Alkitab berkata semua manusia berdosa, dan upah dosa adalah maut manusia terpisah dari Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu adil. Tapi kita bersyukur Allah bukan hanya suci dan adil, tapi Allah adalah kasih. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah tidak mau manusia binasa. Itu sebabnya Allah menjadi manusia. Kenapa Allah harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati, dan kematian atau pengorbanannya itu sempurna. Itu adalah Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keadilan, kesucian, dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus, Allah dan manusia sejati itu. Nah saudara, mari hari ini kita sama-sama mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Sudah siapkan di rumah saudara masing-masing. Dan saya mengajak kita mengambil waktu beberapa saat untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Jika ada dosa yang belum saudara akui segala dosa dan pelanggaranmu, karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan telah memberi diri dibaptis. Mari kita berdoa sejenak tuh untuk minta kekudusan Tuhan mengalir dalam perjamuan kudus ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib yang menggantikan hukuman dosa kami. Dan kami bersyukur karena kematian dan kebangkitan Yesus, kami beroleh persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar yang Kau lakukan buat hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There in greater love than deep. You have overcome the grave. Glory is the highest place. What can separate me now? You thought of it. You made a way when you say that it is done. You thought of it. You made a way when you say that it is done. Baiklah saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita sebagai lambang tubuh Kristus. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh hormat dan penuh kasih dalam nama Yesus, tubuh Kristus. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Kristus di tangan kanan kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Jika sudah percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, darah Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu melimpah buat setiap kami. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Dan setiap orang hari ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan, membebaskan, memperbaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit. Sementara firman-Mu disampaikan, kuatkan yang lemah. Sementara firman-Mu disampaikan, bahwa kami mengenal-Mu secara pribadi Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala dan kami terus melayani Tuhan, menyelesaikan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini, dimanapun kami berada, sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat,
dan Raja yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami berdoa bersyukur semua yang siap merenungkan firman. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Baik, selamat sore, shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk bulan September, haleluya. Dan tema bulan September adalah Excellent Spiritual Growth, saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Spiritual Growth. Mari kita buka bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus menuliskan teks ini untuk memberitahukan kepada kita, orang-orang percaya, ya. Kalau saudara lihat di ayat 12, dikatakan bahwa teks ini ditujukan kepada orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, perhatikan kalimat pembangunan tubuh Kristus. Siapa itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus adalah semua orang percaya. Amin. Jadi teks ini diperuntukkan untuk saudara dan saya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitalah gereja, kitalah jemaat, kitalah tubuh Kristus, persekutuan orang-orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar khusus dari ayat 13, saudara ya. Ayat 13 ini kita menemukan ada 4 kriteria dari gereja yang bertumbuh secara rohani. Gereja yang bertumbuh secara rohani, jemaat yang bertumbuh secara rohani. Ada 4 kriteria, mari siapkan catatan saudara, karena kita semua adalah murid Yesus, ya. Dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar kebenaran firman Tuhan. Kriteria yang pertama dari gereja yang bertumbuh secara rohani adalah mencapai kesatuan iman. Katakan kesatuan iman. 2, 3. Kesatuan iman. Ayat 13 tadi berkata, sampai kita semua, ya, tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, unity in our faith. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara baca surat Efesus pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan Rasul Paulus menuliskan bahwa iman itu merupakan sesuatu yang Allah telah berikan kepada setiap orang percaya. Itu yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sebab itu adalah pemberian Allah. Jadi Allah mengaruniakan iman sehingga kita bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita bisa mengakui bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha dan perbuatan baik. Dan kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kesatuan iman yang Allah telah anugerahkan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Amin. Jadi sebetulnya kita sudah memiliki kesatuan iman itu. Katakan satu iman. Ya, iman itulah yang memampukan kita untuk memperoleh keselamatan. Iman itulah yang memampukan kita untuk bisa memiliki persekutuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Iman itulah yang bisa membuat kita bisa menikmati relasi yang kekal, hidup yang kekal dengan Allah. Tapi saudara harus perhatikan, setelah kita memiliki anugerah iman dari Allah,
kita tidak boleh membiarkan iman kita berhenti atau stagnan. Ya, Pastor Jeffrey Rahmat sering sekali katakan segala sesuatu yang didiamkan akan cenderung menurun kualitasnya. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan tekun terus-menerus akan mengalami peningkatan kualitas. Demikian juga dengan iman. Memang iman sudah ada di dalam diri kita. Ya, iman yang menyelamatkan, tetapi Allah mau kita mengerjakan iman itu. Mengerjakan terus sampai kita mencapai kesatuan iman, ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Kapan itu? Nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus, iman kita menjadi iman yang sempurna. Amin, saudara. Yang kedua, kriteria kedua dari gereja yang bertumbuh adalah memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah atau Kristus. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, knowledge of God's Son. Ini adalah kriteria kedua, saudara. Yang pertama, kita punya kesatuan iman yang kita kerjakan terus-menerus, ya. Dan yang kedua, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Kristus, Yesus. Nah, saudara, istilah anak Allah itu artinya sehakikat dengan Allah. Katakan sehakikat dengan Allah. Ya, setara dengan Allah. Saya kasih beberapa contoh. Ada banyak, tapi saya kasih dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Ya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan Allah adalah Bapaknya. Oke, Yesus mengatakan dirinya anak Allah, Allah adalah Bapaknya, dan perhatikan. Dan dengan demikian, perhatikan ini saudara ya, menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, ini kalimat dari orang-orang Yahudi waktu itu. Dan Yesus tidak membantah tuduhan ini. Yesus tidak menyangkal tuduhan ini. Artinya itu benar, bahwa Yesus sama dengan Allah, sejajar, setara dengan Allah. Kemudian kita lagi contoh Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Yesus dianggap menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Waktu itu usia Yesus kira-kira sekitar 30 tahun, saudara. Ya, orang-orang Yahudi berkata, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Kemudian perhatikan ayat 36. Kenapa mereka bisa tuduh begitu? Masihkah kamu berkata pada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, kata Yesus, karena aku telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu artinya Yesus sehakikat setara dengan Allah. Amin, saudara. Dan Yesus tidak pernah membantah tuduhan dari orang-orang Yahudi. Kita harus tahu ini adalah keunikan iman Kristen, yaitu Kristus Tuhan kita adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengenal Kristus yang unik itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kembali ke surat Efesus pasal 4 ayat 13. Tadi dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, kata pengetahuan di sana, saudara, menggunakan kata Yunani epignosis. Nah, epignosis ini juga digunakan oleh Rasul Paulus di surat Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk, nah ini pakai kata epignosis, saudara, untuk mengenal, ya bahasa Inggrisnya juga knowledge, grow in your knowledge of God, ya, mengenal Dia dengan benar. Ya, kata mengenal di sini menggunakan kata yang sama, yaitu epignosis. Kata yang sama dengan Efesus 4 ayat 13, pengetahuan, knowledge. Nah, saudara, jadi dari sini kita bisa memahami dari kata Yunaninya, saudara, bahwa pengetahuan yang dimaksud di sini bukan hanya pengetahuan secara intelektual saja, tetapi merupakan pengetahuan secara spiritual, personal, dan supranatural. Karena ini merupakan karya Roh Kudus yang memberikan kepada kita hikmat, ya. Saya sebut itu spiritual insight, pencerahan, saudara, supaya kita bisa mengenal Kristus secara mendalam. Jadi ketika saya coba untuk belajar, saudara, surat-surat Rasul Paulus, ketika Paulus bicara soal pengetahuan, pengenalan akan Kristus, maka seringkali Paulus mengaitkan itu dengan rahasia atau misteri
dari rencana Allah yang besar, saudara. Coba kita lihat beberapa contoh saja ya. Yang pertama Efesus 1 ayat 8-9. Jadi pada saat Paulus bicara tentang mengetahui, pengetahuan, pemahaman, pengenalan akan Kristus, itu konteksnya Paulus lagi bicara tentang Kristus sebagai penggenapan dari rencana Allah yang besar. Coba lihat beberapa contoh saja. Ayat 8-9, Efesus 1 ayat 8-9. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia. Perhatikan tuh, ada kata rahasia, misteri. Rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan apa, saudara? Rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Efesus pasal 3 ayat 8-9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitahukan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga, hikmatmu tiada terselami. Itu ya, ada lagunya. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia, misteri, rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, saudara, kata rahasia atau misteri, saudara, itu artinya hal-hal yang dulunya tersembunyi di dalam diri Allah. Kemudian Allah mulai membukakannya satu demi satu sampai mencapai klimaksnya, penggenapannya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya mau coba secara cepat saja membahas tentang rencana Allah, khususnya dalam konteks keselamatan ya. Allah itu punya rencana yang besar untuk menyelamatkan manusia, saudara. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, ada urutan sebetulnya dalam pengungkapan rencana keselamatan Allah kepada manusia itu bisa dilihat urutannya. Yang pertama, sejak manusia jatuh dalam dosa, kalau saudara baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, ada yang tahu nggak ayat itu? Allah memberikan sebuah janji bahwa benih dari keturunan perempuan yaitu Hawa ini akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan itu. Kita semua tahu ini adalah sebuah nubuatan datangnya Yesus ya, yang akan meremukkan kepala ular atau mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Sebetulnya itu sudah dinubuatkan sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, saudara. Kemudian kalau kita perhatikan rencana keselamatan Allah itu berlanjut sampai kepada Nuh melalui bahteranya Abraham, ya, kemudian Ishak, Yakub, Israel akhirnya kan. Itu semua berurutan sampai akhirnya Musa. Dan ketika Musa, hukum Taurat diturunkan. Apa itu hukum Taurat? Standar kekudusan Allah. Allah menunjukkan ini loh, standar kekudusan, kesempurnaan Allah, dan setiap orang yang melawan atau melanggar, memberontak terhadap hukum-hukum Allah, maka mereka harus mengalami penghukuman. Dan cara untuk mereka bebas dari murka Allah yang suci itu adalah melalui korban. Kalau saudara baca korban-korban begitu banyak, saudara ya, di kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya di kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Korban hari raya, upacara-upacara keagamaan, kita semua tahu itu kan bayangan, saudara, sebenarnya yang menuju kepada korban yang sempurna yang akan datang di kayu salib. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang ketiga, kalau saudara lihat masa sebelum Israel mengalami pembuangan dan sesudah pembuangan ya, itu rencana keselamatan Allah diungkapkan melalui hamba-hamba Tuhan yang terpilih. Siapa? Para imam, hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi. Itu kalau sudah baca Perjanjian Lama, itu mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk memberitakan rencana keselamatan Allah. Dan bangsa Israel itu tegar tengkuk, bangsa yang keras hati sehingga mereka harus mengalami pembuangan, mereka mengalami penderitaan, penindasan, dan mereka begitu rindu datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penderitaan. Dan itu dilukiskan oleh Nabi Yesaya, Sang Mesias sebagai hamba yang menderita. Dan kita tahu itu siapa. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi kalau boleh disimpulkan, saudara, Perjanjian Lama itu bayang-bayang. Semua yang tertulis di Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang yang akan menuju kepada puncak penggenapan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kalau kita ngerti
rencana Tuhan yang kekal, rencana Tuhan yang agung, mulia, dan besar ini, maka kita akan bisa nyanyi, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, ya. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku, ya. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku, dan seterusnya, saudara. Kenapa? Karena kita lihat Allah itu tidak pernah gagal. Rencananya itu ya dan amin. Amin, saudara. Apa yang direncanakan oleh Allah pasti digenapi. Dan kita semua tahu rencana Allah yang kekal itu digenapi sempurna dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu menggenapi rencana keselamatan Allah, saudara. Dan kita semua menaruh iman kita kepada pribadi yang tepat, karena Yesus adalah pribadi yang telah menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa. Yesus juga telah menyelesaikan ketakutan terbesar manusia. Apa ketakutan terbesar manusia? Kematian kekal, terpisah dari Allah selama-lamanya. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Itu sebabnya teks ini menjadi sebuah penghiburan bagi saudara dan saya yang sekarang sedang galau, yang sedang menghadapi masa-masa sukar, yang karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada pekerjaan saudara, mungkin juga planning-planning yang berubah total dan lain sebagainya. Saudara harus tahu, di tengah goncangan-goncangan yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya, kita tetap percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Sama seperti Allah tidak pernah gagal menyatakan rencananya yang digenapi dalam Yesus Kristus. Perkara kekal dia sudah tanggung buat hidup saudara dan saya. Apalagi perkara-perkara sementara. Tak usah takut, kita punya Allah yang besar. Amin. Inilah yang menjadi keyakinan dasar iman kita. Saudara harus kenal dia dengan benar. Karena kalau kekristenanmu tidak benar, kau mudah sekali dicabut dan digoyangkan oleh situasi-situasi yang sulit. Tapi kalau kau punya dasar yang benar, kau punya fondasi yang benar tentang siapa Yesus Kristus dalam hidupmu, maka kau tidak bisa dicabut, kau tidak bisa dikalahkan, kau tidak bisa digoncangkan dengan apapun yang terjadi. Karena kita tahu di dalam Yesus, kita lebih dari pemenang. Amin. Yang ketiga, saudara, kriteria dari gereja yang bertumbuh secara rohani adalah mengalami kedewasaan penuh. Katakan kedewasaan penuh. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa itu artinya? Artinya mengenal Kristus sebagai penggenap dari rencana yang besar, ya, penggenap rencana keselamatan Allah yang besar. Itu artinya. Dan setelah itu barulah kita bisa mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Jadi saya lihat, saudara, ini merupakan sebuah urutan, ya. Nah, kata kedewasaan ini dalam bahasa Yunani artinya matang, utuh, dan menyeluruh, saudara. Dan ini berhubungan dengan keserupaan dengan Yesus. Katakan serupa dengan Yesus. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena lihat, saudara, urutannya. Kita nggak bisa mencapai kedewasaan penuh kalau kita nggak punya iman. Saudara harus punya iman dulu. Saudara harus menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang menyelamatkan. Itu urutannya. Setelah saudara punya iman yang sejati, iman yang benar, yang saudara kerjakan terus-menerus, saudara akan mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengenalanmu akan Yesus itu akan semakin bertambah-tambah dalam, ya, semakin dalam dan semakin kuat. Dan itu sebuah proses seumur hidup, saudara, ya. Pertama kan kita kenal Kristus dari kata orang, kata pendeta, kata, ya kan. Tapi lama-lama ketika kita bangun hubungan dengan Kristus, setiap hari kita kenal Yesus secara pribadi, saudara. Bukan lagi Kristen katanya, tapi kita menjadi Kristen yang mengenal Dia. Aku mengenalmu secara pribadi, ya, hingga ku tahu rencanamu. Nah, ketika itu baru kita bisa mencapai kedewasaan penuh. Jadi ada tahapan yang sudah baru kita bisa bertumbuh serupa dengan Yesus. Ada sebuah quotes yang berkata begini: tanpa pengenalan yang benar tentang Dia, yaitu Yesus, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Kalau saudara baca Alkitab cuma hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara nggak pernah baca Alkitab saudara nggak pernah belajar tentang Yesus Kristus, wadaw, ya, bagaimana saudara bisa menjadi serupa dengan Dia? Jadi ini sebuah proses yang kita nggak bisa begitu saja lewati. Saudara harus alami ini setiap hari.
Karena pengenalan secara intelektual dan personal tentang Yesus Kristus merupakan jalan menuju apa? Keserupaan dengan Kristus. Sudah. Alkitab berkata di Galatia pasal 2 ayat 20. Yuk kita baca ya. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuh. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahasa Inggrisnya nih. My old self has been crucified with Christ. Jadi pada saat kita percaya Yesus, percaya kematian kebangkitan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Alkitab bilang kehidupan lama kita, kehidupan yang diperbudak oleh dosa itu telah mati. Ada lagunya kan? Ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang lama. Apa itu cara hidup yang lama? Perbudakan dosa, suruh diperbudak oleh kepahitan, suruh diperbudak oleh kenajisan, suruh diperbudak oleh hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, keangkuhan, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata dan lain sebagainya. Ya kan? Dulu kita hamba dosa, tapi ketika kita terima Yesus, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Hidup lama kita telah mati dan kita memulai a new life, a new creation. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab berkata, it is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting the Son of God who loved me and gave himself for me. Ini esensinya kekristenan, saudara. Esensinya kekristenan. Bahwa pada saat kita percaya Yesus, terima Yesus, maka kehidupan baru yang kita jalani itu adalah kehidupan Kristus. Berapa banyak dari saudara yang sudah percaya terima Yesus? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Ya, taruh tangan kanan sudah di dada. Katakan, Christ lives in me. Kristus tinggal di dalam aku. Amin. Artinya di dalam saudara ada pikiran Kristus, ada perasaan Kristus. Dan itu harus saudara bangun terus kesadaran dan kepekaannya setiap hari. Gak cukup hari Minggu saja. Gimana bisa peka kalau cuma hari Minggu, saudara? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 24 jam terus. Saudara harus terus bangun kepekaan, kesadaran akan hadirat Kristus, akan pikiran dan perasaan Kristus. Christ lives in me. Kan ada lagunya kan? Hidupku bukannya aku lagi, ya kan? Tapi Yesus di dalamku, ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Filipi pasal 2 ayat 5. Kita baca yuk, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayo, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya lebih nampol nih. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Nampol banget itu. Kalau saudara ngaku Kristen, pengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Kristen artinya murid Yesus, bukan agama. Kristen itu artinya murid Yesus Kristus. Ya, itu artinya kalau kita Kristen, kita murid, kita pengikut Yesus, maka kita harus punya pikiran, perasaan, dan attitude, sikap hidup Yesus. Mungkinkah ini terjadi? Mungkin. Kalau saudara terus mengandalkan Roh Allah, Roh Kudus, penolong yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Dan kalau kita mau terus dengan sengaja, katakan sengaja, dengan sengaja, intentional, membangun hubungan yang intim, deeper in love with you, deeper in love with you. Harus deep. I love you more than anything in life. Ya, memang kasih itulah yang membuat kita mau terus mengenal Dia, sehingga akhirnya pikiran dan perasaan Yesus itu yang ada dalam pikiran. Saya tahu ini gak gampang. Ini teorinya sih gampang nih, teorinya. Tapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini gak gampang ini, saudara. Ya, saya mengerti. Saya sendiri
bisa menyampaikan prinsip ini, tapi ketika saya menjalaninya kehidupan saya tahu tidak mudah. Kenapa? Karena memang kita punya pikiran bawah sadar. Kita punya belief system nih di pikiran sadarnya kita tahu nih, ya aku pengen serupa dengan Yesus di pikiran sadar. Tapi di pikiran bawah sadar kita, ya, dari mana pikiran bawah sadar itu bisa ada? Ya, dari apa yang sudah baca tiap hari, apa yang sudah nonton tiap hari, apa yang sudah dengar tiap 5 panca indera itu, ya. Itu yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, saudara. Sehingga kita kadang-kadang mengalami pergumulan dengan hal-hal ini, saudara. Tapi nggak apa-apa, ya. Memang spiritual life, kehidupan rohani itu memang penuh dengan dinamika, saudara, ya. Tidak flat begitu. Tapi memang ngalami naik turun, dibanting-banting kadang-kadang gitu, saudara, ya. Tapi yang membuat kita tahu kita punya iman yang sejati adalah kita tidak pernah menyerah untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Kalau saudara punya iman yang sejati, kita bisa jatuh, tapi nggak akan sampai tergeletak. Karena saat kita jatuh, kita akan bangun lagi, bangkit lagi, dan kita akan terus melanjutkan perjalanan iman kita. Apapun keterpurukan saudara, saya nggak tahu saudara lagi terpuruk, atau lagi bagaimana sekarang kondisinya, lagi nano-nano, manis, asam, asin gitu ya. Ramai rasanya gitu ya, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita kembali bangkit. Amin, saudara. Untuk kita kembali melanjutkan perjalanan iman kita, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Kalau saudara cinta Yesus, maka saudara tidak akan menyerah untuk mengasihi Yesus sampai garis akhir. Saudara, ini hal yang sangat esensi dalam kehidupan Kristen, ya. Kita harus belajar mengenal Christ lives in me, ya. Saudara kenal nggak tujuan hidup Yesus? Berapa banyak yang sudah kenal tujuan hidup Yesus? Belum pegang tangan, ya. Saudara kenal nggak nilai-nilai hidup Yesus? Kalau tahu nilai, ya, value itu bicara soal apa yang paling penting dalam hidup ini. Waduh, saya ketika menyiapkan firman ini saya juga mateng nih. Aku juga harus spiritual check up ini. Saya juga harus, ya kan, kita kadang kalau check up kesehatan fisik doang. Saudara cek juga tuh kesehatan rohani kita ini, spiritual check up, saudara, ya. Dari sini kita nih Kristen yang benar-benar sudah Christ-centered life atau belum gitu, ya. Saudara sudah mengenal tujuan hidup Yesus nggak? Pertanyaannya, tujuan hidup saudara sama nggak dengan tujuan hidup Yesus? Saudara sudah mengenal nilai-nilai hidup Yesus, amin, ya kan? Pertanyaannya, nilai-nilai hidup saudara sama nggak dengan nilai-nilai hidup Yesus? Karena bicara serupa dengan Yesus berarti apa yang paling penting buat Yesus itu juga paling penting buat saya. Kira-kira kalau Yesus berhubungan dengan duit, berhubungan dengan uang, gimana sikap Yesus? Ada yang bisa, yang sudah baca Alkitab? Bagaimana sikap Yesus terhadap uang? Halo? Bagaimana sikap Yesus terhadap harta? Kira-kira Yesus pribadi yang konsumtif gak? Yang akan boros, menghambur-hamburkan uang, hutang sana sini demi pemenuhan lifestyle, ya, handphone ganti-ganti terus, ya kan? Sekarang kalau kita ngikutin, perkembangan saudara, ya habis sudah kita, karena selalu ada yang baru, inovasi tiada henti, saudara, ya. Jadi udah bukan lagi kebutuhan sebenarnya, tapi lebih ke lifestyle, keinginan, ya. Kemarin ngobrol-ngobrol, ada orang beli sepeda sampai 100 juta rupiah, ya, ada harga sepeda, saya nggak perlu sebut merek, ya, tapi ada orang-orang beli sepeda 100 juta rupiah, saudara, ya. Kemarin ngobrol-ngobrol, pesan 10, pesan. Saya pikir gila, di masa pandemi COVID-19, gila, beli sepeda 100 juta rupiah. Wow, dan itu diburu, saudara, ya. Itu lifestyle, itu bukan lagi kebutuhan. Itu bukan lagi kebutuhan, itu udah lifestyle, itu udah pride. Oh ya, itu udah, karena mengedepankan merek. Karena tiruannya banyak banget sebenarnya, tapi dia nggak mau yang tiruan. Maunya yang asli, yang merek titik-titik itu. Ya, karena dia mau pamer sama teman-temannya dan lain sebagainya. Ini loh, aku bisa punya. Itu orang-orang sekarang begitu, saudara. Dia di masa pandemi ini pun masih ada begitu-begitu, saudara, ya, orang-orang yang kaya-kaya. Jadi ini udah, waduh, ya, saya berdoa nggak ada orang Kristen sih di situ, ya. Tapi kalau ada orang Kristen di situ, waduh, saya pikir, ngapain sih? Ngapain begitu loh, saudara? Tapi itu realita dunia. Dunia itu selalu menstimulasi, ya, nafsu kita untuk pride ini loh, untuk harga diri ini loh, untuk menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1, dan akhirnya
kita terjebak dalam satu dosa besar, yaitu cinta uang. Kita bilang cinta uang akar segala kejahatan. Saudara ya. Ini hal yang penting, saudara, yang perlu kita. Gimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang menolak Dia? Itu juga perlu jadi perenungan kita, karena kita pun mengalami itu. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada Dia? Bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi iblis? Bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Bagaimana sikap Yesus ketika menghadapi badai yang datang tiba-tiba, ya, seperti pandemi ini? Ini kan datang tiba-tiba, saudara, COVID-19. Bagaimana sikap Yesus? Nah, semua itu bisa saudara jawab kalau saudara kurenungkan firman-Mu. Baru bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Siang dan malam, ya. Kalau saudara renungkan firman Tuhan setiap hari sampai firman itu masuk dalam pikiran bawah sadar saudara, jadi belief system saudara. Saya selalu bilang, you do what you think and you think what you believe. Ya, kalau itu jadi belief system saudara, baru saudara bisa menjadi serupa dengan Yesus. Dan ini sebuah proses perjalanan seumur hidup. Yang terakhir, saudara ya, yang terakhir, kriteria dari gereja yang bertumbuh secara rohani adalah mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya baca sekali lagi Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai 1. Kesatuan iman, 2. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, 3. Kedewasaan penuh, 4. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Measuring up to the full and complete standard of Christ. Saudara, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, itu tema minggu ini. Kemarin Ica sudah sharing di Cool, ya. Bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Nah, kepenuhan dalam Kristus itu bicara tentang keutamaan Kristus yang memenuhkan segala sesuatu. Sekali lagi, ayat-ayat ini tidak dimunculkan untuk pertumbuhan rohani secara personal, individual. Enggak. Karena di sini ada kata kita, sampai kita. Jadi ini adalah pertumbuhan rohani secara korporat di seluruh dunia. Gereja secara universal, tubuh Kristus di seluruh dunia. Jadi nggak cuma bicara saya sendiri atau BIC Korea aja gitu, enggak. Tapi ini bicara semua orang percaya di seluruh dunia. Gereja secara universal. Itu tingkat tertingginya adalah Kristus memenuhi segala sesuatu. Itu targetnya kita semua nih. Makanya kita harus networking. Makanya saya ada terus dalam kumpulan pendeta-pendeta gereja Indonesia di Korea. Saya selalu setiap bulan kita ada Zoom 2 jam doa bareng pendeta-pendeta. Karena saya tahu saya nggak bisa sendirian juga. Ya, kita harus bergandengan tangan, saudara, dengan berbagai denominasi. Ya, kita harus bergandengan tangan dengan semua orang percaya. Nah, coba lihat beberapa teks yang disampaikan Paulus. Beberapa contoh saja. Pasal 1 ayat 23, Efesus 1:23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua. Dan saudara-saudara nggak bisa dikerjakan sendiri, saudara. Ini rame-rame, ini harus borongan, rame-rame, kita harus kerja sama. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, Ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, ya. Jadi gereja yang bertumbuh secara rohani itu adalah gereja yang menyatakan realita Kristus yang memenuhi segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi Kristus itu harus jadi pusat atas culture, atas budaya. Kristus harus jadi pusat di education, pendidikan. Kristus harus jadi pusat di government, pemerintahan. Kristus harus jadi pusat di bisnis, ekonomi. Kristus harus jadi pusat di media, art, entertainment. Kristus harus jadi pusat di macam-macam, saudara sebut, komunitas, kota, bangsa, dunia. Makanya kenapa visi kita RRI, Raise Up, Reach Out, Impact Community, Cities, and Nations. S, pakai S, bangsa-bangsa itu, saudara, bukan hanya satu bangsa. And nations for the kingdom of God. Bumi ini harus penuh kemuliaan Tuhan. Bumi ini harus penuh akan Kristus menjadi pusat yang memenuhi semua. Dan itu gak bisa kita kerjakan sendiri. Apalagi pendeta mengerjakan sendiri. Mana bisa? Pendeta harus melahirkan ekonom-ekonom, bisnis-bisnismen, ya, harus melahirkan entertainer yang cinta Tuhan. Itu sebabnya saya bersuka cita. Karena jemaat punya
berbagai macam bidang pengaruh yang berbeda-beda. Kuliah saudara beda-beda, dan saya bersyukur untuk hal-hal itu. Saudara orang-orang hebat, ambil S2, ambil S3. Saudara tahu itu semua adalah sarana untuk kita bisa menggenapi ayat ini, supaya melalui kehadiran kita, media, art, entertainment, culture, education, government, politik, sosial, dipenuhi dengan hadirat Kristus. Nggak lagi dibatasi oleh agama Kristen, aduh ya, nggak lagi dibatasi oleh 4 dinding gereja. Saya pikir pandemi ini juga mengubah paradigma orang yang selama ini selalu berkiblat kepada gedung gereja. Sekarang udah nggak boleh lagi beribadah di gedung gereja, dibatasi sekali, dan sekarang orang sudah mulai online, dia mulai terkoneksi melalui. Saya pikir ini hal yang baik supaya kita sungguh sadar bahwa esensi kita itu adalah memberi pengaruh di semua bidang, saudara. Hari Minggu adalah hari di mana semua orang percaya diperlengkapi. Tadi ayatnya ada kan, nabi-nabi, rasul-rasul, guru-guru pengajar memperlengkapi orang-orang kudus, supaya orang-orang kudus itu membangun tubuh Kristus di marketplace. Di marketplace saudara, gitu ya. Jadi pelayanan saudara itu nggak cuma di gedung gereja, tapi pelayanan saudara itu tanpa batas, karena saudara bisa melayani di berbagai macam area. Dan saya bersyukur untuk hal tersebut, saudara, sampai kita bisa menggenapi ini bersama-sama. Saya undang para pelayan maju ke depan. Saya selesai dengan ayat 14-15. Kenapa kita harus bertumbuh secara rohani, spiritual growth? Yang pertama, ayat 14-15 ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin, saudara. Saya berdoa saudara tidak jadi orang yang mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Sekarang tambah banyak nih, setelah media sosial bisa orang pada jadi YouTuber. Ya waduh, ya pengajaran-pengajaran sesat pun sekarang bermunculan di YouTube, saudara ya. Saya lihatin matang ya, saya pusing lihatin mereka debat dan selain sebagainya, saudara. Tapi bersyukur kita punya naungan Gereja Bethel Indonesia yang terus menaungi pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, sehingga kita nggak sampai disesatkan dengan begitu banyak pengajaran palsu, saudara. Ayat 15. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Gereja yang mengalami pertumbuhan rohani adalah gereja yang akan tetap kuat di tengah terpaan rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia. Gereja yang mengalami pertumbuhan rohani adalah gereja yang akan tetap teguh berpegang kepada kebenaran ke arah Kristus yang adalah kepala. Hari ini kita baca 4 poin. Bawa pulang saudara, hidupi terus setiap hari kebenaran ini. Biarlah kita menjadi gereja yang bertumbuh secara rohani. Apa kriterianya? Yang pertama, kita punya kesatuan iman. Yang kedua, kita punya pengetahuan yang benar tentang Kristus. Yang ketiga, kita mengalami kedewasaan penuh. Dan yang terakhir, kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus jadi pusat atas alam semesta. Kristus jadi pusat atas semua area yang ada di dunia ini, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kembali mengingatkan akan esensi kekristenan yang sejati. Hal yang paling penting dan paling mendasar dalam kekristenan kami. Tuhan ampuni kalau selama ini fokus kami teralih dari hal-hal yang esensi Tuhan. Dan sekarang kami kembali kepada substansi, esensi atau inti dari kekristenan yang sejati, yaitu bahwa kami dipanggil menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami mengenakan pikiran, perasaan, kehendak Yesus setiap hari dalam hidup kami, karena kami adalah pengikutnya, karena kami adalah murid-muridnya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita responi firman Tuhan ini. Kita mau menjadikan pengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah mengiring
saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan, saudara mau mengalami pertumbuhan rohani sampai saudara boleh berbuah dan menyatakan Tuhan dalam hidupmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, saya berdoa. Bapa, Kau melihat setiap orang yang menaruh tangan kanan di dada. Kami sudah punya iman yang menyelamatkan karena kasih karunia-Mu, tapi kami tidak mau membiarkan iman kami terus seperti ini saja, tapi kami mau terus mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Kami mau terus mengalami pertumbuhan secara rohani sampai kami mencapai keserupaan dengan Yesus, dan hidup kami boleh berbuah menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman ini Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang hidup yang akan memperbaharui setiap pikiran akal budi kami, sehingga semakin hari kami semakin mendalam mencintai Tuhan Yesus, semakin selaras dengan pikiran dan perasaan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain boleh melihat Yesus hidup dalam kami dan mereka pun memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah tujuan hidup kami, inilah nilai-nilai hidup kami, bahwa kami semua Tuhan senantiasa terus ada di dalam pusat kehendak-Mu saja. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan ibadah, doa, pujian, penyembahan, firman, perjamuan kudus, dan persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biar ini menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang sejati, ibadah yang memuliakan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu terima berkat dari Tuhan kami. Mari buka hati, tengahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang rindu bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Keep winning. God bless you.